Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah, kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, Ustaz doakan semoga Ananda berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Semoga Allah selalu merahmati Ananda semuanya. Rasa syukur selalu kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda yang Ustaz cintai, Ustaz banggakan dan Ustaz harapkan pada kesempatan ini berjumpa kembali bersama Ustaz dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi Al-Quran tentang meraih sukses dengan optimis. Sebelum kita lanjutkan, silakan lihat ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama, beriman, meyakini bahwa optimis adalah perintah agama. Yang kedua, menghargai, menunjukkan perilaku optimis sebagai implementasi pemahaman Quran Surah Az-Zumar ayat 53 dan hadis terkait. Kemudian yang ketiga, memahami Quran Surah Az-Zumar ayat 53 tentang optimis, kemudian menyajikan keterkaitan antara optimis dengan Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Inilah KD yang akan kita pelajari. Untuk lebih spesifiknya, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah mendeskripsikan pengertian optimis dengan benar. Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri optimis dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan cara menumbuhkan rasa optimis dengan benar. Yang keempat, menjelaskan manfaat optimis dengan benar. Yang kelima, mencontohkan optimis sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Az-Zumar ayat 53 serta hadis terkait dengan benar. Kemudian berperilaku optimis sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Az-Zumar ayat 53 dan hadis terkait. Inilah tujuan pembelajaran kita yang akan kita kerjakan, yang akan kita jelaskan selama pembelajaran ini. Selanjutnya, Ananda, kita lihat pertama pengertian dari optimis. Apa itu optimis? Optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal. Inilah pengertian dari sifat optimis. Ustadz kira Ananda sudah biasa mendengar istilah optimis dan bahkan mungkin sering juga orang mengajak Ananda untuk bersikap optimis. Ananda yang berbahagia, selanjutnya lihat ini gambar ya, ilustrasi bagaimana orang melihat ke depan, memandang lautan lepas, menunjukkan sikap optimis. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat optimis: pertama, mampu menahan dan menghentikan pikiran negatif. Pikiran adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat ya, yang mesti kita kendalikan ya. Kemudian selalu merasa gembira dan bersyukur walaupun dalam kondisi sulit. Yang ketiga, selalu yakin bahwa kesempatan terbuka lebar, kesempatan selalu ada. Kemudian sering mendorong orang lain untuk berbuat baik. Kata-katanya adalah kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang mendorong, kata-kata yang positif. Kemudian mampu menerima hal yang tidak bisa dirubah lagi. Kalau ada ketetapan, ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, dia terima itu. Kemudian dia terus membenahi dirinya, terus memperbaiki dirinya, dan selalu kemudian terakhir selalu menatap masa depan dengan kerja keras. Inilah ciri-ciri dari sifat optimis yang harapannya tentu ada dalam diri kita. Ananda yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya cara menumbuhkan sifat optimis itu bagaimana? Pertama, selalu berhusnuzan terhadap masa depan, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa masa depan itu cerah, bahwa masa depan itu bisa kita peroleh, masa depan itu gemilang bisa kita capai. Asalkan kita tentu ya berusaha untuk menggapainya. Selalu berhusnuzan, jangan suuzon. Lawan dari husnuzan itu adalah suuzon. Kemudian yang kedua, memperbaiki kualitas diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungannya dengan Allah, memperbaiki ibadahnya. Kemudian yang ketiga, memperbanyak pergaulan.
yang menunjang harapan dan cita-cita kita. Jangan bergaul dengan orang-orang yang suka selalu mematahkan sesuatu yang baik yang akan kita lakukan. Bergaulah dengan orang-orang yang positif, yang selalu mendorong, memberikan motivasi untuk kemajuan kita. Yang keempat, berbagi ceritalah kepada teman, terutama cerita itu kita bagikan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa kita yang kita sampaikan setiap saat, setiap waktu, apalagi di sepertiga malam. Inilah cara kita menumbuhkan rasa optimis di dalam hidup kita. Ananda yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya bagaimana apa manfaat dari sifat optimis? Yang pertama, manfaat dari sifat optimis itu adalah berpikir positif, menjadikan kita senantiasa berpikir positif dalam segala perkara. Kemudian yang kedua, pantang menyerah, menjadikan diri kita tidak mudah menyerah dan putus asa walau dalam keadaan sesulit apapun yang menghadang dan menghambat kita. Pantang menyerah. Kemudian confidence, percaya diri, menumbuhkan rasa percaya diri dan termotivasi untuk melakukan yang terbaik. Kemudian sumber energi yang mendorong diri kita, sumber harga diri yang menyemangati diri kita, dan sikap internal yang lebih baik sehingga terdorong rasa percaya diri dalam diri kita sendiri. Inilah diantara manfaat dari optimis. Ananda yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya optimis, ini dalilnya yang kita lihatkan tadi. Optimis, Quran surat Az-Zumar ayat 53. Silakan Ananda dibaca ayatnya dan nanti tolong dihafal supaya bertambah perbendaharaan hafalan ayat kita. Silakan dibaca, silakan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Oke, silakan diulang-ulang supaya lebih hafal. Artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran surah Az-Zumar ayat 53. Kemudian ini hadis yang berkaitan dengan optimis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tiyarata wa khairuhal fa'lu qila wa mal fa'lu qala al kalimatu salihatu yasma'uha ahadukum rawahu Ahmad. Ini hadisnya, silakan dibaca, dihafal. Ini artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada rasa tiarah. Tiarah itu firasat buruk dan kesialan, dan yang lebih baik dari itu adalah rasa optimis. Maka ditanyakanlah kepada beliau apa yang dimaksud dengan rasa optimis. Beliau bersabda, yaitu kalimat baik yang sering didengar oleh salah seorang dari kalian. Jadi erat kaitannya dengan kata-kata yang keluar dari lisan kita. Ini adalah kata-kata yang positif, kata-kata yang mendorong untuk melakukan perbuatan baik. Ini diantara dalil yang berkaitan dengan optimis. Ananda yang dirahmati Allah, selanjutnya sebagai kesimpulan pelajaran kita pada kesempatan ini, pertama, sifat optimis adalah sifat yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan yang kita hadapi. Yang kedua, kebalikan dari sifat optimis adalah pesimis. Orang yang memiliki sifat pesimis selalu berpandangan negatif dalam menghadapi persoalan. Dia hanya melihat salahnya. Apapun yang ada yang terlihat hanya yang salahnya. Kemudian yang ketiga, Quran surah Az-Zumar 53, Allah Subhanahu wa taala menyeru hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetap optimis, ya, dosanya akan diampuni. Kemudian yang keempat, semua masalah dan kesulitan yang dihadapi akan menemui penyelesaiannya jika dihadapi dengan penuh kesabaran dan berusaha mencari jalan keluar.
Kemudian yang kelima, optimis akan mendorong seseorang kepada jalan kesuksesan. Yang keenam, pesimis telah mengalahkan harapan. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Oleh karena itu, mari kita selalu bersikap optimis, bersikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang baik telah ditetapkan, telah disediakan untuk kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tinggal kita serius menjemputnya. Ananda yang berbahagia, mungkin itu saja pelajaran kita. Terakhir, silakan kerjakan latihan berikut ini. Ini sebagai latihannya. Yang pertama, silakan ditulis dalam bukunya, jelaskanlah pengertian optimis. Yang kedua, bagaimana cara menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik? Bagaimana caranya? Yang ketiga, mengapa kita harus bersikap optimis? Yang keempat, tulislah ciri-ciri orang yang bersikap optimis. Yang kelima, tulislah manfaat sikap optimis. Yang keenam, apa yang harus kita lakukan agar tumbuh sikap optimis dalam diri kita. Silakan, ini kamu buat 5 saja latihannya. Kamu pilih mana yang menurut kamu yang akan kamu kerjakan. Ananda yang berbahagia, inilah pelajaran kita pada kesempatan ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.